Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan berkunjung ke salah satu air terjun yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Kupangan ya, tapi dusunnya adalah Rangkelan, Dusun Kupangan. Jadi nanti kita akan melihat destinasi wisata yang memang sudah lama sekali tidak dikunjungi oleh warga. Di sini ternyata ada air terjun yang mantap. Nanti coba kita saksikan bagaimana keseruan dan keasikan dari video ini, dan juga bagaimana keindahan alamnya dari curug yang akan kita kunjungi. Jadi karena memang jalannya ini samping kanan kirinya adalah pohon salak, dan kita masuki ke Dusun Rangkelan ini sedikit rusak ya. Walaupun sudah dicor jalannya, tapi memang jalannya sedikit rusak. Ini turunnya di sini sedikit tajam. Gedungan sih mungkin. Oke teman-teman, karena jalannya susah dan hanya bisa diakses oleh satu sepeda motor, kita tidak berani untuk turun ke bawah ya, walaupun jaraknya memang sedikit jauh. Jadi tadi menurut beberapa keterangan warga yang ada di sini, air terjunnya adalah air terjun Gadungan namanya. Air terjun Gadungan. Ini terletaknya di Dusun Rangkelan. Jalannya kalau kita lihat seperti ini. Sudah cor tapi sedikit curam ya. Mungkin kalau jalan seperti ini biasanya dilewati oleh warga masyarakat untuk pergi ke kebun ya, memuat salak pondok, biasanya untuk panen salak pondok diangkut ke dusun yang berada di atas. Jalannya lumayan besar. Jadi ini kita baru ya, belum ada setengah perjalanan kita sudah melihat ini ya, airnya di sini memang jernih. Ini dari sumber mata air yang dari atas ini airnya sangat jernih. Kalau berjalan mungkinnya sekitar ada setengah jam ya untuk menuju ke air terjun. Ini samping kanan kiri itu pepohonan salak, tapi yang sebelah kanan teman-teman itu pohon pinus ya, sudah masuk di hutan pohon pinus. Nah ini kita sudah masuk di desanya, Desa Kupangan. Jalan ke wisata Dukun Doko Rangkelan BPS ini pembangunan. Ini bersama Mas Yasin, asal Kupangan, orang metal, rambutnya abang. Jadi memang karena warga di sini mayoritas adalah petani salak, dan juga tanamannya ada tanaman duku ya, buah duku ini. Ini yang baru berbuah tapi belum matang, masih kecil-kecil di atas. Salak ya, milik warga ini biasanya. Ini kita sedang berjalan ya sekitar 3 menit ya, 3 sampai 4 menit. Kita masih masuk di perkebunan warga, masih tanaman buah salak, sama ada pohon jagung, terus pohon duku. Ini masih masuk dalam kebun warga ya. Tapi mungkin kalau di depan nanti kita sudah masuk dalam hutan pinus.
wisata yang kita kunjungi ini wisata memang tidak begitu terkenal ya, tapi dipunyai oleh desa dan jarang sekali orang yang mengetahui bahwa di sini ada air terjun yang belum tentu bahwa tidak nanti kita lihat. Tapi karena jalannya juga sudah bagus, mungkin ini sudah dibangun oleh pemerintah desa untuk menuju akses ke air terjun, tapi memang karena soal pengelolaan dan lain sebagainya itu belum maksimal, sehingga jarang sekali teman-teman yang berada di luar Sukoharjo itu mengetahui. Tapi kalau sudah diakses, dikelola dengan benar, mungkin akan banyak wisatawan lokal ya di luar Kecamatan Sukoharjo itu bisa datang ke sini. Ini kita sudah masuk di hutan yang menurut saya karena sudah ada pohon pinus diambil getahnya oleh warga. Kita sudah masuk di hutan karena memang di sini lahan milik perhutani itu memang disewa atau disewakan oleh warga untuk ditanami buah-buahan seperti salak. Dan ini biasanya pajaknya per tahun berapa saya kurang paham. Tapi ini ya membantulah bagi masyarakat di sini. Sambil berjalan kita sambil jaluk salak, salak pondok. Lumayan. Cukup lumayan jauh. Untung jalannya di sini sudah prolak ya, sudah pakai batu prolak, walaupun jauh tapi lumayan daripada kita harus melewati jalan yang belum dibuat seperti ini. Kalau untuk suara air terjun sendiri sudah kedengaran ya dari sini, karena yang di bawah itu adalah aliran Sungai Serayu yang nanti bisa sampai di bawah Bangka Luang. Dulu saya sudah pernah membuat konten video mereview desa Ngeranggelan itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Ada yang beberapa yang merekomendasikan untuk pergi ke air terjun ini. Coba kita lihat. Karena ini untuk pembangunan akses jalan masuk ke wisata ini di Ngeranggelan sumber dana apabila tahun 2021, jadi sekitar 1 tahun yang lalu, terus sekitar 45 juta. Kalau air terjunnya belum kelihatan ya, tapi itu sungainya kelihatan yang ada di bawah. Jadi teman-teman, ternyata info yang saya dapat ini bukan jalan untuk menuju ke air terjun, karena sungai yang ini ternyata air terjun ada di bawah. Jadi kita harus berputar jalan yang tadi, jalan yang kita lewati awal itu kita harus berputar ke sana, terus kita ada jalan yang belok kiri, kita ke bawah. Ternyata ini adalah jalan untuk menuju katanya yang akan dibangun Gardu Pandang. Jadi kita harus memutar jalan menuju jalan yang tadi awal, belok ke kiri. Nah, jadi teman-teman, ternyata jalannya ini kita harus ke bawah. Nah, dari pertigaan yang ini kita harus belok ke kanan, karena tadi kan kita lurus ya, lurus. Ternyata
Jalanan sudah buntu dan ternyata kita di sini hanya sampai ke proyek pembangunan gardu pandang yang berada di atas, tapi yang menuju ke air terjun ternyata kita harus belok kanan ini. Semoga jalan yang saya lalui ini tidak buntu lagi ya teman-teman. Karena memang akses plang atau nama-nama jalan, petunjuk jalannya, petunjuk jalan untuk ke air terjun itu belum ada, sehingga sedikit membingungkan untuk jalan menuju air terjun. Nah, ternyata kita kembali ke jalan yang tadi. Ternyata sudah 2 kali ya kita menemukan jalan yang salah. Mungkin ini alternatif jalan yang ketiga, kita cari lagi. Kalau memang sudah tidak ada, kita pulang. Coba kita menuju jalur yang bawah. Kalau jalur ini tidak ada, berarti memang kita tidak diperbolehkan untuk ke air terjun tersebut. Ini sedikit ekstrim, kita harus hati-hati. Sudah ada jalan. Sudah ada jalan ini, perkebunan warga semua, salak. Sampai itu sebenarnya kita seharusnya berada di bawah sana, tapi lewat sini mungkin bisa. Mungkin lewat sini kita bisa ya. Kita lihat lagi ini masih perkebunan warga, kita aman. Ini masalahnya sedikit suram. Karena tadi ternyata kita berada tepat di atas air terjun, sehingga kita harus mencari akses yang jalan untuk ke bawah. Ini sedikit susah. Semoga ini yang terakhir kali dan kita menemukan jalan untuk menuju ke air terjun. Alhamdulillah. Sebenarnya gemericik air dari air terjun tersebut sudah kita dengar ya. Nah, sebelah sini, tampak depan kita pas sebelah sini. Tadi kita berada di yang paling atas. Nah, tepatnya dari yang paling atas, air terjunnya mungkin sebelah sini ya. Nah, itu kelihatan. Semoga kita tidak salah jalan. Lumayan, ada setengah jam lebih kita berjalan untuk menemukan destinasi wisata yang berada di Desa Kupangan, yaitu air terjun, apa ya namanya, lupa, air terjun. Nah, nanti saya sertakan di deskripsi lah. Nah, memang tidak ada plang dan tidak ada kejelasan bahwa ini adalah air terjun apa, belum ada. Oh, ternyata air terjunnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai. Yang kita cari ternyata air terjunnya ini. Nah, tepat berada di atas. Kelihatan ya, lumayan. Ini berada di atas. Kelihatan ya, itu air terjunnya. Mungkin kalau kita mau mendekat, mungkin kita bisa lewat jalan lain. Mungkin kita dari jalan sini terus tepat berada di bawah air terjun. Coba kita lihat, tapi lumayan. Kita tadi berada di atas, tepat
di atas air terjun ini, tapi ternyata ada juga. Coba kita lihat cari jalan alternatif untuk menuju air terjun yang berada di bawah. Nah, memang tidak begitu banyak jalan ya untuk menuju ke air terjun. Ini kita lihat jalan licin. Jalan ini aliran air dari air terjun yang berada di atas. Ini sebenarnya cukup jernih ya, airnya pun kecil, tidak begitu deras. Kita coba alternatif lainnya untuk menuju lebih dekat kepada air terjun. Ini jalan ini bisa. Kita lihat dulu, ya, lumayan. Nah, assalamualaikum. Oh, ternyata ini kita bisa mendekat dari air terjun dari sini ternyata teman-teman. Alhamdulillah kelihatan. Ini air terjun. Ini di atas. Cepat. Jadi perjalanan di sini tuh sekitar setengah jam ya, setengah jam lah kalau tidak banyak jalan yang sasar tersesat. Jadi kita bisa langsung menuju ke air terjun ini cukup dengan 30 menit sebenarnya. Tapi kalau ini kan masih ini ya, masih lebat apa namanya, rumput ilalang, terus rumput liar ini masih banyak. Kalau ini dibersihkan terus dijadikan tempat wisata sebenarnya bagus. Airnya juga cukup lumayan tinggi, ini ada 100 meter lebih. Airnya jernih, tidak begitu besar, bagus. Kalau kita sampai ke sana sebenarnya bisa foto bersama di sana, bisa foto, mengambil gambar. Tapi karena memang faktor airnya juga seperti ini, terus masih banyak apa tumpukan-tumpukan sampah dari rumput, pohon, plastik juga ada, jadi kita tidak memungkinkan untuk naik ke atas. Tapi cukup mengobati lah rasa sampai kita menuju ke sini, tapi melihat pemandangan seperti ini cukup terobati. Saya akan sedikit mengambil gambar ya, mengambil gambar dari kejauhan karena saya membawa lensa yang 50 mm sehingga kita jarak jauh. Coba kita lihat bagaimana kalau kita ambil dari kejauhan menggunakan lensa. Bisa juga. Dan memang sudah terhalang banyak pohon, jadi agak sedikit susah. Sebenarnya ini tempatnya bagus teman-teman, tapi karena memang akses jalannya sedikit susah sehingga untuk kita memungkinkan ke atas mendekat kepada sumber air terjun sedikit susah. Mungkin lain waktu bisa dibenahi oleh teman-teman dari Kepangan sehingga akses jalan untuk menuju ke sini juga lebih bagus ya, lebih enak untuk kita lalui. Sin. Oke, baik teman-teman, karena memang akses jalannya tidak memungkinkan, terus kondisinya air itu tidak memungkinkan, sehingga saya bersama Mas Yasin tetap memutuskan untuk kembali pulang. Bisa mereview secara utuh untuk air terjun yang berada di sini. Tapi yang jelas untuk perawatan dan sebagainya kalau ini dimaksimalkan bisa menjadi aset berharga untuk desa, destinasi wisata juga untuk desa, dan bisa menjadi sumber pemasukan untuk desa. Sehingga saya harapkan untuk kedepannya ini bisa dibersihkan terus menjadi destinasi wisata, dan saya bisa kesini lagi dengan jalan yang tidak tersesat kembali. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.